Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Abdi Hadi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing mengenai panduan bagaimana mengakses modul pada PPG bagi guru tertentu tahun 2024 atau PPG tahap 3 tahun 2024. Di sini saya berada di LPTK Universitas Lambung Mangkurat dengan bidang studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui sebelumnya bahwa pengerjaan modul di PBG ini semuanya sama. Dalam artian semua jurusan, semua jenjang itu sama. Karena materi yang ada di dalam PBG ini sifatnya umum. Jadi mau Bapak Ibu mapelnya itu pendidikan jasmani dan kesehatan, mapelnya PGSD, mapelnya IPA maupun IPS, itu semua modul yang dipelajari adalah sama dan pengerjaan tugasnya juga sama. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan tiap-tiap modul, mengerjakan pretest, mengerjakan posttest, dan sampai dalam pembuatan jurnal pembelajarannya. Mari kita simak videonya. Jadi pertama-tama Bapak Ibu silahkan login dulu ke SIM PKB Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu pastikan dulu Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan lapor diri. Jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan lapor diri ke LPTK masing-masing, maka Bapak Ibu akan bisa masuk ke PMM untuk mengakses modul-modul di dalam PPG ini ya. Jadi saya sudah melaksanakan lapor diri, sudah saya selesaikan lapor diri dan sudah saya pastikan data saya sudah terinput di LPTK saya yaitu Universitas Lambung Mangkurat. Nah, berarti saya sudah bisa mengakses PMM ya. Caranya adalah dengan mengklik masuk PMM. Setelah mengklik PMM, maka tampilannya akan seperti ini ya. Di sini alhamdulillah saya sudah berhasil menyelesaikan semua jurnal atau menyelesaikan semua modul yang ada di dalam PPG ini ya. Jadi alhamdulillah ya, saya sudah berhasil menyelesaikan ketiga modul ini dalam waktu ya lumayan cepat ya. Jadi bagaimana cara membuat atau menyelesaikan semua modul yang ada di dalam PPG ini. Jadi untuk yang video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan modul prinsip pengajaran dan asesmen umum, yaitu modul yang pertama. Jadi untuk peserta PPG tahun 2024 ini ya, semuanya mau piloting 1, piloting 2 dan yang tahap 3 semuanya mendapatkan modul yang sama, yaitu jumlah modulnya 3 dan materinya juga sama. Kemudian kita akan coba ya, saya akan jelaskan bagaimana cara menyelesaikan modul yang pertama ini, yaitu modul prinsip pengajaran dan asesmen ini. Jadi yang pertama-tama Bapak Ibu silakan buka modul yang pertama ini ya. Jadi Bapak Ibu klik ya. Jadi Bapak Ibu klik, setelah itu sudah masuk ke halaman modul prinsip pengajaran dan asesmen, silakan Bapak Ibu download dulu modul utuhnya ya. Download modul utuhnya itu ada di pengayaan ini ya. Jadi pengayaan ini silakan Bapak Ibu download ya. Download modul ini dengan cara klik satu kali. Nah, download modulnya ini Bapak Ibu download. Setelah Bapak Ibu download, kemudian save di laptop atau di handphone Bapak Ibu. Setelah itu baru kita masuk ke menu pelatihan. Nah, jadi untuk modul yang pertama prinsip pengajaran dan asesmen itu ada 4 topik ya. Jadi topik yang pertama adalah menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Dan yang terakhir, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, pertama-tama Bapak Ibu tugasnya adalah menyelesaikan keempat topik yang ada di dalam modul 1 ini ya. Caranya bagaimana? Yaitu silakan Bapak Ibu akses dulu topik yang pertama, yaitu menerapkan prinsip understanding by design. Nah, pada prinsip understanding by design di sini ada aktivitas ya. Jadi tugas Bapak Ibu hanya membuka aktivitas di tiap-tiap modul. Jadi Bapak Ibu silakan buka seperti ini, Bapak Ibu buka dan Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan ini ya. Jadi tugasnya hanya membuka aktivitas di tiap-tiap modul. Jadi setelah Bapak Ibu buka, tanda yang
yang tadinya di sini kosong akan berubah menjadi hijau ya. Sama untuk yang ini juga, Bapak Ibu silahkan buka. Nah, Bapak Ibu silahkan buka, Bapak Ibu baca, pelajari. Jika sudah paham, setelah itu kembali ya, tandanya akan berubah menjadi hijau centang ini. Kemudian untuk video, silahkan Bapak Ibu tonton videonya dari awal sampai selesai boleh ya. Jadi silahkan Bapak Ibu akses juga videonya sampai tanda ini juga berubah menjadi centang hijau. Selesaikan semua aktivitas yang ada di dalam tiap topik ini ya, selesaikan. Jadi tugasnya hanya dibuka, bukan dikerjakan, tapi hanya dibuka saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba mengerjakan seperti ini, Bapak Ibu mau kerjakan boleh, tapi pada dasarnya di sini kita hanya mempelajari ya. Jadi hanya mempelajari aktivitas di tiap-tiap topik yang ada di dalam satu modul itu ya. Jadi setelah semua tanda ini berubah menjadi hijau centang, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan cerita reflektif. Nah, cerita reflektif ini ya, Bapak Ibu bisa buka dan jawab pertanyaan yang ada di dalam cerita reflektif tersebut ya. 50 karakter sudah bisa sudah bisa dianggap menyelesaikan cerita reflektif ini. Jadi Bapak Ibu silakan menulis minimal 50 karakter untuk memenuhi persyaratan membuat centang hijau pada cerita reflektif. Jika sudah semuanya berubah menjadi warna hijau, silakan Bapak Ibu kembali ke halaman awal ya. Kembali ke halaman awal berarti untuk topik menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran ini sudah selesai, nanti tandanya akan berubah menjadi hijau. Selanjutnya Bapak Ibu kembali buka topik yang kedua, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Caranya juga sama seperti topik yang pertama tadi. Buka semua aktivitas di dalam topik yang kedua, itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang seperti ini Bapak Ibu buka saja ya, dibuka. Nah, setelah itu tandanya akan berubah menjadi centang hijau. Untuk video juga Bapak Ibu buka, silahkan tonton videonya sampai selesai, sampai aktivitasnya berubah menjadi centang hijau seperti ini. Kemudian selesaikan juga semua aktivitas di sini wajib Bapak Ibu selesaikan, wajib Bapak Ibu buka untuk bisa merubah tanda yang tadinya kosong nanti akan berubah menjadi centang hijau seperti ini. Nah, jadi itu silahkan selesaikan semua aktivitas yang ada di dalam topik yang kedua ini, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah semua tanda di sini berubah menjadi centang hijau, silakan Bapak Ibu kembali menulis cerita reflektif tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ini. Nah, jadi silakan Bapak Ibu buka, ceritakan minimal 50 karakter ya. 50 karakter itu sudah bisa mewakili kalau Bapak Ibu sudah selesai dalam memenuhi persyaratan untuk membuat cerita reflektif dan membuat centang di sini berubah menjadi warna hijau. Jika sudah hijau semuanya, pastikan semuanya sudah selesai. Kembali lagi ke modul prinsip pengajaran dan asesmen. Silakan Bapak Ibu kembali ya. Kalau udah diselesaikan semua aktivitas yang ada di dalam topik ini, maka dia tandanya akan berubah menjadi hijau centang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu kembali membuka topik yang ketiga, yaitu menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Silakan Bapak Ibu buka, dan tugasnya juga sama, Bapak Ibu buka semua aktivitas yang ada di sini ya sampai tandanya berubah menjadi hijau centang. Nah, jadi untuk yang pertama Bapak Ibu buka saja ya, ini buka, pelajari ya, setelah itu tutup. Jadi ini tidak perlu dikerjakan, jadi tidak perlu dikerjakan yang ini, hanya dipahami, hanya dipelajari ya, karena setiap modul itu berkaitan, materinya berkaitan dari modul satu dengan modul yang lain, atau topik yang satu dengan topik yang lain, itu saling berkaitan. Kemudian buka lagi ya untuk aktivitas ini sampai ke bawah ya. Jadi itu pastikan semuanya selesai dan centangnya berubah menjadi hijau ya. Jadi itu di sini saya tadi lupa menjelaskan, ini latihan pemahaman ya. Ini isinya latihan pemahaman. Ini di setiap topik itu ada latihan pemahaman soalnya dari 1 sampai 10. Ini tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu, jadi mau benar mau salah itu nggak masalah, yang penting Bapak Ibu kerjakan dari 1 sampai 10, karena ini sifatnya pretest ya. Jadi mengisi soal setelah kita sebelum kita mengerjakan post test, jadi kita harus melewati tahap ini dulu ya, ini pretest. Jadi Bapak Ibu mau ngisinya benar atau salah nggak masalah dengan nilai Bapak Ibu ya. Jadi setiap topik pasti ada
latihan pemahaman ya. Jadi ini tadi yang UBD ada latihan pemahamannya. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi juga ada latihan pemahamannya. Silakan diselesaikan. Kemudian yang ketiga juga sama, ada menerapkan pendekatan teaching, ini juga sama ya, ada latihan pemahamannya. Silakan Bapak Ibu kerjakan 10 soal ya. Jadi tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu ya. Jadi jangan dijadikan beban. Jadi setelah ketiga topik ini selesai, silakan Bapak Ibu mengakses topik yang terakhir. Topik yang terakhir adalah menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, silakan lakukan hal yang sama seperti topik 1, 2, 3 tadi. Pastikan semua centang di sini menjadi warna hijau ya. Jadi cukup dibuka, tidak perlu dikerjakan ya. Jadi cukup dibuka, dipelajari ya, dibuka dan dipelajari. Nah, jadi tidak perlu Bapak Ibu kerjakan ya, seperti yang berita-berita sebelumnya itu tidak perlu dikerjakan, tidak perlu diupload di Google Drive apa semacam itu, tidak perlu. Jadi cukup dibuka sampai tandanya berubah menjadi centang hijau. Nah, jadi pada topik yang keempat ini ya, pendekatan culturally response teaching atau CRT juga ada latihan pemahaman. Jadi silahkan diisi 10 soal ini dari 1 sampai 10, pastikan ya, pastikan terisi semua. Mau benar atau salah, jawabannya tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Oke, setelah semua selesai ya, yang terakhir pasti ada cerita reflektif di setiap topik itu. Silahkan dituliskan saja pengalaman Bapak Ibu setelah mempelajari tiap-tiap topik ya di dalam modul itu. Setelah semuanya berubah centangnya menjadi hijau ini semua ya, ini topik 1 selesai, topik 2 selesai, topik 3 selesai, dan topik 4 selesai, maka Bapak Ibu akan dihadapkan pada post test. Post test ini ya, jadi setiap post test ini nilainya mohon maaf, soalnya itu di setiap post test ini ada 5 soal ya. Jadi 5 soal, tiap soal itu nilainya 5 ya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya benar, nilainya akan menjadi 25 ya. Jadi itu perlu diperhatikan ya, diperhatikan untuk post test. Jadi hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Jadi tolong maksimalkan pada pengerjaan post test percobaan yang pertama itu, diusahakan bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya, 25. Di sini saya nilai percobaan pertama saya alhamdulillah di sini semuanya sudah 25 ya. Jadi untuk yang latihan umum yang pertama nilainya sudah 25 ya. Jadi ini bisa dikerjakan ulang ya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat 15, dapat 20, bisa dikerjakan ulang. Tapi nilai post test yang pertama itu yang menjadi acuannya ya, yang menjadi acuannya. Jadi itu. Jadi setelah Bapak Ibu sudah menjawab semua post test ini ya. Soalnya ini di sini ada 5 soal, di sini ada 5 soal, di sini ada 5 soal. Jadi totalnya 15 soal ya. Jadi itu, jika semuanya sudah Bapak Ibu kerjakan, nilainya sudah muncul di sini, maka akan dihadapkan pada tugas yang terakhir ya. Jadi tugas yang terakhir itu adalah membuat jurnal pembelajaran. Nah, jadi membuat jurnal pembelajaran inilah bagian akhir dalam setiap modul ya. Ini adalah tugas akhir dalam setiap modul. Nah, jadi itu. Jadi untuk jurnal pembelajaran pada modul 1 yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum ya. Panduannya akan saya jelaskan ya. Jadi untuk mengerjakan jurnal pembelajaran prinsip pengajaran dan asesmen umum, di sini ada 4 topik ya, ada 4 topik di sini. Silakan Bapak Ibu pilih satu saja, pilih satu topik saja yang akan dijadikan jurnal pembelajaran ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi, pada modul prinsip pengajaran dan asesmen ya, untuk pengerjaan jurnalnya Bapak Ibu cukup pilih satu dari 4 topik yang ada di sini ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan ya untuk topik yang ini, untuk topik yang menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat jurnal pembelajaran untuk materi menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, di sini saya sudah buatkan apa saja langkah-langkahnya, apa saja urutannya, apa saja yang wajib Bapak Ibu lengkapi dalam pembuatan aksi nyata atau pembuatan jurnal pembelajaran ini. Nah, silakan. Nah, ini panduannya ya. Jadi tips dan trik pengerjaan jurnal pembelajaran PPG bagi guru tertentu tahun 2024 atau yang tahap 3. Jadi untuk modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen ya. Yang pertama perintahnya adalah kerjakan aksi nyata.
ya, kerjakan aksi nyata. Aksi nyata di sini Bapak Ibu pilih seperti yang saya jelaskan tadi, pilih satu dari 4 topik yang ada. Jadi di sini kan ada 4. Yang pertama menerapkan prinsip UBD pada pembelajaran, yang kedua merancang pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga menerapkan pendekatan TARL ya pada pembelajaran dan menerapkan CRT pada pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang mana mau Bapak Ibu jadikan sebagai jurnal pembelajaran atau aksi nyatanya. Nah, kemudian di sini kan saya sudah bilang tadi, saya akan memberikan contoh tentang menerapkan pendekatan curricular responsive teaching atau CRT pada pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan buat sebuah materi tentang pemahaman menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan ya pemahaman atau teori tentang menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan ya. Bapak Ibu gunakan modul utuhnya. Nah, Bapak Ibu silakan gunakan modul utuhnya. Silakan Bapak Ibu download dulu tadi seperti yang awal saya bilang, download dulu ya, download modul utuhnya. Nah, silakan Bapak Ibu cari untuk yang CRT tadi di bagian akhir kalau tidak salah. Ini yang TARL, silakan yang CRT. Nah, ini menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, di sini saya rangkumkan apa-apa saja yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai patokan pembahasannya. Jadi yang pertama pertanyaannya itu silakan Bapak Ibu buat dalam aksi nyata. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan CRT? Nah, silakan Bapak Ibu cari di dalam modul tadi ya, modul utuh tadi, apa yang dimaksud dengan pendekatan CRT itu. Jadi silakan buka modulnya, Bapak Ibu cari di sini apa yang dimaksud dengan CRT tadi. Silakan Bapak Ibu tuliskan semua yang ada di sini ya. Bapak Ibu sadur, boleh Bapak Ibu copy paste langsung ataupun Bapak Ibu mau menggunakan kalimat sendiri itu boleh, tidak masalah ya, tergantung kemampuan menulis dan pemahaman Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setelah selesai tadi, masukkan bagaimana langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CRT menurut Guy tahun 2000. Ya, jadi silahkan cari di sini pendekatan CRT menurut Guy tadi. Nah, ini ada, jadi silakan Bapak Ibu tuliskan, masukkan di dalam aksi nyata Bapak Ibu tadi. Kemudian yang ketiga, berikan contoh pelaksanaan pembelajaran yang berbasis CRT dalam satuan pendidikan. Nah, berikan satu contoh pembelajaran yang mencerminkan berbasis pendekatan CRT. Untuk contohnya Bapak Ibu silahkan cari di modul, bisa di modul ini ya, kemudian bisa juga di Google atau googling, silahkan googling, di YouTube juga banyak contoh-contohnya. Jadi cukup 3 materi ini ya untuk CRT. Silahkan Bapak Ibu buat ya, buat pemahamannya ya, seperti bahan presentasi seperti itu ya. Jadi silahkan. Kemudian tahapan ini juga berlaku untuk topik lain, untuk yang topik UBD ya, understanding by design atau merancang pembelajaran berdiferensiasi, dan pendekatan TARL. Jadi silahkan pilih salah satu topik dalam modul 1 yang bisa dijadikan sebagai aksi nyata atau jurnal pembelajaran untuk tugas akhir itu ya. Di sini saya sudah tuliskan. Mengenai pertanyaannya silahkan Bapak Ibu sesuaikan sendiri ya, sesuaikan dengan modul tadi, urutan modul. Nah, jadi kalau mau buat yang UBD, silakan Bapak Ibu urutkan apa yang dimaksud dengan UBD, bagaimana contoh UBD di dalam satuan pendidikan. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian tahap yang kedua ya, tahap yang kedua adalah membuat rancangan pembelajaran, konsep pembelajaran. Nah, di sini silakan Bapak Ibu membuat konsep atau rancangan pembelajaran, bisa berbentuk RPP atau modul ajar, atau membuat konsep pembelajaran tentang topik yang sudah Bapak Ibu pilih. Jadi Bapak Ibu cukup membuat rancangan pembelajaran tentang menerapkan pendekatan CRT tadi. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan buat RPP atau modul ajar atau konsep atau kerangka berpikir ya mengenai materi menerapkan pendekatan culturally responsif pada pembelajaran. Jadi silahkan Bapak Ibu buat rancangan pembelajarannya ya, jadi disesuaikan dengan keadaan sekolah Bapak Ibu boleh ya. Jadi silahkan yang kedua Bapak Ibu membuat rancangan pembelajaran. Setelah yang kedua, setelah membuat rancangan pembelajaran, yang ketiga Bapak Ibu membuat refleksi ya. Refleksi ini basic formatnya pertanyaan untuk Bapak Ibu sendiri ya, jadi diisi oleh Bapak Ibu sendiri ya. Bapak
diisi berdasarkan pengalaman, situasi hati setelah Bapak Ibu mempelajari modul 1 tadi ya, tepatnya yang untuk topik pendekatan CRT tadi. Nah, jadi contoh pertanyaannya itu sudah saya buatkan juga. Jadi pertanyaan yang pertama, silakan Bapak Ibu silahkan disesuaikan ya, apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam mengerjakan tugas aksi nyata ini. Nah, jadi apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi, silahkan ceritakan pada refleksi di sini ya. Kemudian yang kedua, apa hal menarik yang Bapak Ibu temukan? Ya, jadi silahkan ceritakan apa hal menarik yang Bapak Ibu temukan selama pembelajaran pendekatan CRT ini ya. Kemudian yang ketiga, apa saja perubahan yang dirasakan setelah mengerjakan tugas aksi nyata terpilih. Jadi Bapak Ibu silakan ceritakan apa yang Bapak Ibu alami pada bagian refleksi ini. Nah, untuk lebih cepat lagi, untuk lebih mudah divalidasi sistem itu, silakan Bapak Ibu tuliskan dalam 300 kata. Jadi 300 kata per pertanyaan ini. Nah, jadi untuk yang pertama, yang soal yang pertama ini 300 kata, yang kedua ini 300 kata, dan yang ketiga ini 300 kata. Nah, itu adalah salah satu trik agar lebih cepat divalidasi ya. Jadi Bapak Ibu silakan kemampuan menulis dan kemampuan pemahamannya selalu diasah untuk membuat cerita refleksi dalam pengerjaan jurnal pembelajaran pada PPG ini. Kemudian setelah membuat refleksi, Bapak Ibu silakan menyertakan dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan di sini yang pertama bersama rekan sejawat. Nah, jadi di sini Bapak Ibu simulasikan ya, Bapak Ibu melakukan presentasi di depan teman-teman guru di sekolah Bapak Ibu ya, presentasikan materi yang ini tadi yang udah Bapak Ibu kerjakan. Nah, jadi presentasikan kepada teman-teman di sekolah Bapak Ibu ya, dokumentasikan, bentuk foto saja ya. Jadi silakan Bapak Ibu simulasikan Bapak Ibu sedang melakukan presentasi ya, materi tentang yang udah Bapak Ibu buat tadi ya, aksi nyata yang tadi. Nah, jadi itu silakan difoto ya. Di sini saya jelaskan juga ya. Nah, minimal 3 foto. Kemudian yang kedua, sertakan aksi nyata bersama siswa Bapak Ibu ya, bersama murid Bapak Ibu. Nah, jadi silakan ambil fotonya di dalam kelas ya, kegiatan pembelajaran ya, seperti kegiatan diskusi ya, seperti kegiatan lagi ngebahas soal atau segala macam. Minimal 3 foto, dan di foto itu usahakan ada Bapak Ibu di dalam foto itu sebagai bukti sudah melakukan kegiatan ya dalam penerapan CRT tadi. Nah, jadi itu setelah menyertakan dokumentasi kegiatan, kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu silahkan menyertakan umpan balik dari rekan sejawat. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan pilih 1 atau 2 teman mengajar Bapak Ibu di sekolah ya, guru bebas, mau guru kelas, mau guru mapel, itu bebas, Bapak Ibu boleh minta ya umpan balik dari mereka. Nah, umpan baliknya itu jadi Bapak Ibu bisa tulis ya menggunakan tangan, soalnya Bapak Ibu tulis tangan, dan jawabannya juga Bapak Ibu tulis tangan ya. Soalnya itu bisa dibuat ya, soalnya bisa dibuat. Nah, ini saya buatkan contoh soalnya. Jadi soalnya untuk rekan sejawat Bapak Ibu silahkan ya tulis ya soalnya ini. Bagaimana perasaan Anda setelah mendapat materi? Nah, imasikan materinya. Berarti kalau untuk yang kita bahas ini, berarti bagaimana perasaan Anda setelah mendapat materi menerapkan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT pada pembelajaran. Nah, ini sesuaikan saja soalnya ya. Bagaimana perasaan Anda setelah mendapat materi pemahaman CRT pada pembelajaran? Selesai. Kemudian soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang CRT tadi? Nah, jadi silakan tanyakan pertanyaan ini kepada rekan sejawat Bapak Ibu ya. Ditulis di kertas lembar, kemudian juga ditulis tangan jawabannya agar lebih mudah divalidasi dan menghindari plagiat tadi ya, menghindari kesamaan dengan jawaban orang-orang yang lain. Yang ketiga, apa langkah selanjutnya setelah mendapat materi tentang pemahaman CRT pada pembelajaran? Nah, ini disesuaikan saja pertanyaannya dengan topik yang sudah Bapak Ibu pilih ya. Jadi topiknya ada 4 ya, silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan, jangan sampai salah ya. Kemudian kemudian setelah semuanya sudah Bapak Ibu buat ya, yang pertama udah aksi nyata, kemudian membuat RPP atau rancangan pembelajaran, membuat refleksi, kemudian menyertakan dokumentasi dan menyertakan umpan balik ya. Jadi gabungkan semua dokumen dalam satu file PDF. Jadi Bapak Ibu silakan gabungkan semua yang kelima tadi itu menjadi dalam satu file PDF
dalam format Microsoft Word ya. Di sini saya kasih tips dan triknya untuk lebih mudah divalidasi oleh sistem. Jadi yang pertama, gunakan aplikasi Microsoft Word atau Google Docs dalam penulisan jurnal pembelajaran. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan gambar yang berlebihan agar lebih mudah terbaca sistem. Dan yang ketiga, usahakan dalam pembuatan refleksi dalam 300 kata atau lebih, sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian validasi, kalau validasi jurnal pembelajaran maksimal 3 hari setelah penguploadan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memenuhi syarat apa yang diminta oleh sistem dalam jurnal pembelajaran, itu insya Allah akan 3 hari pasti akan keluar hasil dari validasi jurnal Bapak Ibu. Nah, jadi itu ya penjelasan untuk pengerjaan jurnal pembelajaran pada modul 1 materi menerapkan pendekatan cultural response teaching atau CRT pada pembelajaran. Untuk yang topik lain mungkin insya Allah akan saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi Bapak Ibu silahkan download panduannya ya, silahkan download file yang udah saya buatkan ini. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan topik mana yang mau Bapak Ibu jadikan aksi nyata pada jurnal pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi itu. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, saya juga mahasiswa piloting tahap 3. Jadi alhamdulillah modul-modul yang ada di sini semuanya sudah saya selesaikan dan sudah divalidasi oleh sistem ya. Jadi untuk kabar-kabar yang beredar itu tidak perlu Bapak Ibu pikirkan ya. Jadi silakan Bapak Ibu akses modulnya, sesuaikan dengan jam istilahnya jam Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Jadi nggak perlu kalau pagi nggak boleh, kalau lagi di sekolah nggak boleh, ya nggak masalah. Karena ini berdasarkan pengalaman saya, ini saya akses pada pagi ya, pada pagi hari, pada jam pembelajaran di saat saya sedang kosong ya. Nah, saya sedang kosong, sudah nggak ada jam, saya akses saja. Karena kebetulan saya guru olahraga, jam 9 atau 9.15 itu biasanya saya sudah selesai. Nah, jadi kalau daripada tidak ada kerjaan, ya saya langsung membuka modul aja dan mengerjakan tugas-tugasnya ya. Jadi itu. Bagaimana kalau yang masuk siang? Ya kalau memang masuk siang kan otomatis dia harus membuka modulnya pada pagi hari. Nah, jadi di Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja ya. Jadi info yang beredar itu boleh didengarkan, tapi tidak boleh semuanya kita ambil serius ya. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Untuk modul 2 dan modul 3 insya Allah juga akan saya bagikan atau saya buatkan panduannya. Jadi Bapak Ibu fokus saja dulu untuk menyelesaikan modul yang pertama ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya bagikan ke Bapak Ibu ini bisa bermanfaat ya untuk tugas PPG ya, khususnya untuk yang tahap 3 ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terlalu panjang ya dan membuat pusing Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga selalu sehat, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Jadi susah kalau sakit ya. Jadi itu saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.